Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi pada bab 3, yaitu perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan pada bab ini. Nah, tujuannya yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan memaparkan tentang proses kodifikasi hadis pada masa Bani Umayyah I di Damaskus dan proses perkembangan peradaban pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Pada materi kita di bab 3 ini terdapat 3 pembahasan di dalamnya yang terdiri dari 1. Proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang kedua ada proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, sub yang ketiga yaitu ada peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I di Damaskus. Assalamualaikum. Kita dulu ke kelas. Saya Yaman Sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz. Muhammad Ika, Zidan, Alfian Dani, Gita, Amika, Muslimah, Marni, Asmia, Sakit. Baiklah, kita akan masuk pada submateri yang pertama, yang dimana ada proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelumnya, apa itu kodifikasi? Oke, kodifikasi merupakan pembukuan, pengumpulan, dan penyempurnaan hadis yang dimana terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Nah, Khalifah Umar ini menginstruksikan kepada gubernur Madinah yang memerintah pada waktu itu agar segera mengumumkan kepada masyarakat umum tentang bagaimana gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis yang akan dilakukan. Nah, mengapa kebijakan tersebut dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Karena kondisi di lapangan telah diselewengkan dan telah bercampur aduk dengan ucapan-ucapan para Israiliyat. Nah, hadis ini difungsikan untuk menguatkan kedudukan kelompok-kelompok tertentu seperti Bani Umayyah, kelompok Khawarij, dan kelompok Syiah yang saling berebut membuat hadis-hadis untuk menguatkan. Nah, setelah adanya perintah dari gubernur Madinah atas instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka berangkatlah sahabat-sahabatnya Nabi dan beberapa tabi'in untuk mencari dan menyeleksi hadis-hadis Nabi. Nah, imam-imam hadis ini berjuang dengan sungguh-sungguh, sabar dan istiqomah di dalam mencari dan melacak-lacak sebuah hadis. Nah, di mana mereka itu mengembara sampai di wilayah-wilayah yang telah diketahui ada sumber hadis di wilayah tersebut. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mereka dengan sabar mencari dan mengejar informasi tentang keberadaan sebuah hadis tersebut. Nah,
Adapun imam-imam hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Tirmizi, Ahmad bin Hambal, dan Daruqutni. Nah, mereka ini dengan serius meluangkan waktunya mencari, melacak, dan menyeleksi serta menghimpun hadis itu dengan upaya yang keras dari para imam-imam. Nah, hadis ini maka dijadikanlah kitab-kitab hadis yang sering kita baca sebagai rujukannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu ada proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah I. Nah, di mana di dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman permulaan Islam ini termasuk pada masa Bani Umayyah I yang meliputi 3 bidang, yaitu ada bidang diniyah, bidang torik, dan bidang filsafat. Nah, pembesar Bani Umayyah ini tidak berupaya untuk mengembangkan peradaban lainnya, akan tetapi Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk melengkapi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, para khalifah ini mengangkat para ahli-ahli cerita dan mempekerjakan mereka di dalam lembaga-lembaga ilmu yang berupa masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kebijakan ini karena didorong oleh beberapa hal. Nah, yang pertama ada pemerintah Bani Umayyah I dibina atas dasar kekerasan. Karena itulah mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita, menghibur para khalifah dan pembesar istana. Kemudian yang kedua ada jiwa Bani Umayyah, yang dimana jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balik yang berbahasa indah. Jadi, para ahli sejarah ini menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I ini memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu yang pertama gerakan ilmu agama, karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Kemudian yang kedua ada gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah I ini terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Kemudian yang ketiga ada gerakan sejarah. Nah, karena ilmu-ilmu agama ini memerlukan riwayat. Selanjutnya kita masuk pada submateri yang ketiga. Nah, ada peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Nah, di mana pengembangan budaya, filsafat, dan ilmu pada masa Bani Umayyah I ini difokuskan pada beberapa bidang. Di antaranya yang pertama ada ilmu pengetahuan. Nah, di dalam ilmu pengetahuan ini ada ilmu tafsir. Nah, yang dimana ilmu tafsir ini berdiri setelah Daulah Umayyah I, karena kaum muslim ini berhajat kepada para hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan para qurra dan mufassirin menjadi tempat bertanya para masyarakat dalam bidang hukum. Nah, pada zaman ini, keberadaan tafsir masih berkembang dalam bentuk lisan dan belum dibukukan. Nah, ilmu tafsir pada saat itu belum berkembang seperti pada zaman Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua yaitu ada ilmu hadis. Nah, pada saat mengartikan makna ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian di dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya bukan hadis. Nah, dari kondisi semacam inilah timbul usaha agar para muhaddisin mencari riwayat dan sanad hadis. Nah, proses seperti ini terjadi pada akhirnya berkembang menjadi ilmu hadis dengan segala cabang. Nah, perkembangan hadis ini diawali dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ulama hadis yang mula-mula membukukan hadis yaitu Ibnu Az-Zuhri atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, selanjutnya ada ilmu qiraat. Nah, di dalam sejarah perkembangan ilmu yang pertama kali berkembang adalah ilmu qiraat.
Nah, cabang ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting pada permulaan Islam, sehingga orang-orang yang pandai membaca Al-Quran pada saat itu disebut sebagai para qurra. Nah, setelah pembukuan dan penyempurnaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, dan Al-Quran yang sah ini dikirim ke berbagai kota pada wilayah bagian. Nah, selanjutnya di dalam ilmu pengetahuan itu terdapat juga ilmu nahwu, tarik dan geografi, serta seni dan bahasa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan. Nah, departemen yang berkembang pada masa Bani Umayyah I ini adalah perkembangan dari masa pemerintahan sebelumnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau telah membentuk 5 departemen, di antaranya Nidamul Mali, Nidamul Harbi, Nidamul Idari, Nidamul Siasi, dan Nidamul Qadi. Nah, bentuk departemen ini dikembangkan lagi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dalam bentuk yang lebih luas dan menyeluruh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pusat-pusat peradaban Bani Umayyah I. Nah, selama 92 tahun berdiri, Bani Umayyah I ini dapat mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan dengan baik, meskipun perkembangannya berjalan kurang lamban karena pola pengembangan memakai pendekatan Arab oriented. Nah, di mana pusat-pusat peradaban ini sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah I yang menyebar di berbagai wilayah Bani Umayyah I seperti Damaskus, Kufah, Madinah, Syria, Mesir, Andalusia, Yaman, dan wilayah Maghribi. Nah, di antara pusat-pusat peradaban Bani Umayyah I ada beberapa kota yang berkembang ilmu pengetahuannya dengan baik, seperti di Kufah, di Basrah, Syria, Andalusia, Cordova, Granada, Mesir, dan Kairawan. Nah, gimana dengan adik-adik sekalian? Sudah paham kan pada bab perkembangan peradaban Bani Umayyah I ini? Nah, jadi kita dapat mengambil ibrah dan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibrah atau pelajaran yang dapat kita petik pada bab ini yaitu yang pertama, kita dapat meneladani kesungguhan, keseriusan, dan keistiqomahan para imam hadis seperti Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Nasa'i pada saat dia melacak hadis dari perawi hadis. Yang kedua, kita dapat meneladani sikap kesungguhan Imam Bukhari dalam hal melacak hadis. Nah, ketika dia menetapkan sebuah hadis itu sahih atau tidak, beliau berpuasa dan melakukan sholat malam. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.